Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Budiarti, mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai waspada bahaya AMI atau akut miokard infark. Nah, sebelumnya apa sih akut miokard infark itu? Di sini ada pengertian dari akut miokard infark. Penyakit infark miokard akut, disebut juga dengan AMI atau akut miokard infark, adalah sebuah kondisi kematian pada miokard atau otot jantung akibat aliran darah ke bagian otot jantung terhambat atau juga terganggu. Infark miokard akut ini disebabkan adanya penyempitan ataupun sumbatan pembuluh darah koroner. Lalu selanjutnya ada penyebab akut miokard infark. Penyebab utama infark miokard adalah kurangnya suplai darah miokard. Penyebab penurunan suplai darah dikarenakan penyempitan kritis arteri koroner karena arteri sklerosis atau okulasi arteri komplit atau penyumbatan arteri oleh embolus atau trombolus, shock dan hemorogia atau perdarahan. Pada kasus ini selalu terjadi ketidakseimbangan antara suplai darah dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya, akut miokard infark juga disebabkan oleh suplai oksigen ke miokard berkurang yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor pembuluh darah, arteri sklerosis atau menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dinding arteri, spasme, dan arteritis atau peradangan pada pembuluh darah. Yang kedua, faktor sirkulasi atau hipotensi, yaitu tekanan darah rendah, stenosa aorta atau katup aorta jantung tidak terbuka secara penuh atau menyempit, infusiensi atau kebocoran katup aorta tidak dapat menutup rapat. Dan faktor darah, yaitu anemia, hipoksemia, dan polisitemia. Yang kedua, ada curah jantung yang meningkat, aktivitas berlebihan, emosi, makan terlalu banyak, dan hipertiroidisme. Lalu yang ketiga ada faktor predisposisi, yaitu disebabkan karena usia lebih dari 40 tahun, jenis kelamin insiden pada pria lebih tinggi, sedangkan pada wanita meningkat setelah menopause, hereditas atau keturunan, ras lebih tinggi insiden pada kulit hitam, hiperlipidemia, hipertensi, merokok, diabetes, dan obesitas. Selanjutnya, klasifikasi akut miokard infark dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada infark miokard tipe 1. Infark miokard secara spontan terjadi karena ruptur plak, fisura atau diseksi plak arteri sklerosis. Selain itu, peningkatan kebutuhan dan ketersediaan oksigen dan nutrien yang tidak adekuat memicu munculnya infark miokard. Hal-hal tersebut merupakan akibat dari anemia, aritmia, dan hiper atau hipotensi. Kemudian ada infark miokard tipe 2. Infark miokard jenis ini disebabkan oleh vasokonstriksi dan spasme arteri menurun aliran darah miokard. Lalu ada infark miokard tipe 3, yaitu pada keadaan ini peningkatan pertanda biokimiawi tidak ditemukan. Hal ini disebabkan sampel darah penderita tidak didapatkan atau penderita meninggal sebelum kadar pertanda biokimiawi sempat meningkat. Lalu ada infark miokard tipe 4A. Peningkatan pertanda biokimiawi infark miokard, contohnya tromponin 3 kali lebih besar dari normal akibat pemasangan percutaneous coronary intervention atau PCI yang memicu terjadinya infark miokard. Lalu ada infark miokard tipe 4B, yaitu infark miokard yang muncul akibat pemasangan stent trombosis. Lalu ada infark miokard tipe 5, yaitu peningkatan kadar tromponin 5 kali lebih besar dari nilai normal. Kejadian infark miokard jenis ini berhubungan dengan operasi bypass koroner. Kemudian, ada tanda dan gejala dari akut miokard infark. Di antaranya adalah nyeri dada yang terjadi secara mendadak dan terus-menerus tidak mereda, biasanya di atas region sterna bawah dan abdomen bagian atas. Ini merupakan gejala utama. Kemudian, keparahan nyeri dapat menjalar ke bahu, leher, dan terus ke bawah menuju lengan, biasanya lengan kiri. Kemudian, nyeri mulai secara spontan, tidak terjadi setelah kegiatan atau gangguan emosional, menetap selama beberapa jam atau hari. Lalu, nyeri dapat menjalar ke arah rahang dan leher. Kemudian, nyeri sering disertai dengan sesak nafas, pucat, dingin, kemudian diaforesis berat, pening atau kepala terasa melayang, dan mual muntah.
Pasien dengan diabetes mellitus tidak akan mengalami nyeri yang hebat, karena neuropati yang menyertai diabetes dapat mengganggu neuroreseptor atau mengumpulkan pengalaman nyeri. Kemudian ada komplikasi dari akut miokard infark. Yang pertama, gagal jantung kongesti, shock kardiogenik, perikarditis, ruptur jantung, aneurisma jantung, defek septum ventrikel, disfungsi otot papilaris, dan tromboembolisme. Kemudian ada pencegahan untuk akut miokard infark. Yang pertama, hindari merokok, meminum alkohol, konsumsi garam berlebihan, obat-obatan golongan amfetamin, kokain, dan sejenisnya. Yang kedua, kurangi kolesterol lemak dalam makanan. Yang ketiga, konsumsi gizi yang seimbang dan berolahraga secara teratur. Contohnya, makan ikan setidaknya 2 kali seminggu, misalnya ikan salmon, sarden, yang kaya akan asam lemak omega 3, lalu makan kacang-kacangan, dan makan buah-buahan seperti stroberi, blueberry, raspberry yang mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan jantung. Atau juga bisa makan buah alpukat yang merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal yang sehat untuk jantung. Yang kemudian, kurangi berat badan bila overweight atau obesitas. Yang kelima, kurangi stres. Yang keenam, membiasakan makan dan minum sehat, serta menurunkan frekuensi makan siap saji, soft drink, atau bersoda. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.